Gu Yuan mempelajari wajah Xiao Yan yang agak malu dari dalam hutan bambu sebelum melirik ke rumah bambu yang tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Meskipun dia adalah ayah Sun Er, itu adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Kamu seharusnya sudah bertemu Xiao Xuan kan? Gu Yuan samar-samar bertanya. Dia melangkah ke cahaya bulan dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang malu. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ya, saya sudah bertemu dengannya. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Anda. Kemungkinan itu harus menjadi garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia untuk mengubah dirinya menjadi itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiao Yan diam. Dia secara alami mengerti bahwa makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai badan energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanyalah tahanan di dalamnya. Meskipun mereka mampu hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian yang tak ada habisnya. Penatua Gu Yuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri dari sana? Suara Xiao Yan sedikit lembut saat dia bertanya. Paling tidak, bahkan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh seorang elit Dou di dahulu kala. Jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang juga harus mencapai level itu. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ekspresi rumit di wajah Gu Yuan saat dia menyebutkan kata-kata Doudi. Kelas ini seperti beban berat yang membebani jiwa orang-orang dari klan kuno. Itu mendorong mereka semua untuk mengerahkan semua upaya mereka. Doudi. Xiao Yan tertawa getir. Eksistensi legendaris semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bahkan Gu Yuan di depannya, yang bisa disebut sebagai salah satu ahli top sejati di benua Douqi, kemungkinan hanya akan memiliki hati yang dipenuhi ketakutan dan rasa hormat karena dua kata sederhana ini. Apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Doudi? Gu Yuan terdiam saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, itu, siapa yang tahu? Seseorang akan menjadi seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat itu. Setiap orang kemungkinan besar akan menjadi eksistensi seperti semut di mata seorang legendaris seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak menyadari apa arti kata-kata Gu Yuan. Apakah ini yang disebut hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Gu Yuan melambaikan tangannya yang besar sementara Xiao Yan sedang mempertimbangkan jawabannya. Dia berkata, kamu akan pergi besok ya. Hati-hati. Mengingat kekuatanmu saat ini, sesepuh dari klan Gu tidak mungkin membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagimu. Namun, karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan alam Gu untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangguk dan menjawab, apakah penatua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat ulah manusia atau bencana alam? Gu Yuan mengerutkan kening saat menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Dia menjawab, kami tidak begitu yakin tentang ini, tetapi saya pikir mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh manusia sangat rendah. Bagaimanapun, kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi super di benua itu. Bahkan klan Gu kesulitan memaksa mereka sedemikian rupa. Bagaimana jika itu klan Hun? Xiao Yan perlahan bertanya. Kembali ke makam surgawi, Xiao Xuan mengatakan bahwa klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, anggota klan tersebut tidak berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami klan misterius ini. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dengan segera, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, sepertinya tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu, tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun.
Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama tahun-tahun ini, itu masih bukanlah faksi yang mudah diatasi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi lain apa yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar karena suatu bencana alam? Baik. Hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan Anda. Saya pikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Gu Yuan melambaikan tangannya. Dia melihat ke rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, kamu tidak boleh melupakan hal-hal yang kamu janjikan padaku, garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah terjadi, orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan sedikit malu saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, ini sudah cukup larut. Kamu harus istirahat. Kamu masih harus pergi besok pagi. Gu Yuan mengangguk setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya berangsur-angsur memucat sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya saat dia menatap tempat di mana Gu Yuan menghilang. Dia mendecakkan lidahnya dan merasa seolah-olah dia belum cukup mengekspresikan dirinya. Ketika sinar matahari pagi tersebar di ruang yang luas ini keesokan paginya, pegunungan ini, yang tadinya sunyi di malam hari, sekali lagi menjadi hidup. Suara angin kencang terus terdengar. Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu saat pegunungan menjadi berisik. Setelah itu, mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar tergantung di udara. Awan gelap bergulung-gulung, memberi mereka penampilan yang perkasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya setelah dia muncul di udara. Dia menemukan cukup banyak tokoh yang dikenalnya. Ling Quan, Lin Xiu, dan ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir. Namun, orang-orang ini mengelak dari matanya dengan rasa takut. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang 8 Do Uzun. Ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ketika Xiao Yan hanya menjadi bintang 5 Do Uzun saat itu, dia mampu mengalahkan bintang 8 Do Uzun Gu Yao. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang karena kekuatannya telah melonjak. Saat ini, satu-satunya generasi muda dari klan Gu yang bisa bertarung dengannya adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Xiao Yan mendeteksi sepasang mata yang berfokus padanya saat dia memindai area tersebut. Dia segera mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya menghentikannya di gunung yang jaraknya cukup dekat. Sesosok berdiri melawan angin di tempat itu. Rambut hitam putihnya mengungkapkan identitasnya, Gu Yao, yang dikalahkan oleh Xiao Yan setengah tahun lalu. Mata keduanya bertemu di udara. Anehnya, tidak ada percikan api yang meletus. Wajah Gu Yao acuh tak acuh, dan dia perlahan mengangguk ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat tindakan Gu Yao yang sedikit bersahabat. Xiao Yan tersenyum dan balas mengangguk. Dari kelihatannya, Gu Yao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Orang muda dengan bakatnya pasti akan dipersiapkan oleh klan Gu. Potensi masa depannya akan luar biasa. Xiao Yan akan memiliki satu masalah yang tidak terlalu tersembunyi jika dia bisa menjaga hubungan baik dengannya. Itu pada akhirnya lebih baik untuk Xiao Yan. Meskipun Gu Yao ini juga memiliki perasaan pada Sun Er, dia bisa dianggap tipe orang yang bisa menerima apapun yang datang padanya. Karakter semacam ini agak tegak. Telolet telot tetet. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas, sebuah klakson terdengar dari kapal perang di langit. Jelas, mereka akan mengirim semua orang ini keluar dari alam Gu. Xiao Yan. Sesosok tiba-tiba berjalan di udara saat Xiao Yan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiao Yan menyapu matanya, hanya untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Yao Xingji dari klan Yao. Dia mengerutkan alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ada sesuatu? Xiao Yan tidak terlalu menyukai Yao Xingji ini di dalam hatinya.
Oleh karena itu, dia tidak sesopan kepada Yao Xingji seperti pada orang lain. Yao Xingji mengerutkan bibir saat melihat pertanyaan Xiao Yan yang acuh tak acuh. Hatinya terasa sangat tidak senang, tetapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek. Dia menjentikan jarinya dan token giok berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Ini adalah undangan dari upacara klan-klan Yao kita. Jangan cemberut. Guru Anda akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan dari klan Yao. Percayalah, dia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan apa yang dia miliki dengan klan Yao. Xiao Yan menerima token giok zamrud. Dia menatap Yao Xingji sejenak tetapi tidak mengembalikan token itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan token giok ke cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia menangkupkan kedua tangannya, terima kasih. Kali ini, saya tidak dapat bersaing dengan Anda dalam hal keterampilan alkimia. Mudah-mudahan, kami akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Yao Xingji menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan apapun saat dia bergerak dan dengan cepat naik ke kapal perang. Xiao Yan bermain-main dengan beberapa pemikiran setelah melihat Yao Xingji pergi. Terlepas dari apa yang disebut upacara klan-klan Yao ini, dia akan menyampaikan pesan kepada guru terlebih dahulu. Apakah dia akan hadir akan sepenuhnya tergantung pada niat guru. Sun Er, sudah waktunya. Aku harus pergi. Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er di sampingnya lalu mengecup keningnya, dan dengan lembut berbicara. Hati-hati, Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah. Akhirnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Sun Er menghela nafas dengan kesepian saat dia melihat Xiao Yan menghilang kembali. Telolet telot tetet. Telolet telot tetet. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas ke kapal perang, sirene sekali lagi bergema. Segera, awan gelap bergejolak dan kapal perang perlahan bergetar. Akhirnya, mereka berubah menjadi awan gelap di depan banyak mata. Mereka mengandung momentum yang mengejutkan saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar alam Gu. Danau yang sangat jernih berkilau di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Ci! Riak yang kuat tiba-tiba bergerak di permukaan danau yang tenang saat retakan spasial yang sangat besar perlahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar darinya setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia pindah dan terbang menuju gerbang kota-kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala. Jantungnya tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Meskipun alam Gu sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa dataran tengah ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat. Dengan sekejap menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiao Yan tidak berhenti untuk waktu yang lama selama perjalanan selanjutnya ini. Dengan kecepatan penuhnya dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, dia menghabiskan 5 hari atau lebih sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh pavilion bintang jatuh. Xiao Yan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah pavilion bintang jatuh.
Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah memperoleh 2 hingga 3 Elite Dou Zones. Ini adalah formasi yang cukup kuat bahkan di dalam wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dengan adanya Yao Lao, papan nama emas yang hebat ini, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiao Yan merasa agak nyaman setelah tidak menemukan adegan kacau di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di kota-kota milik Paviliun Bintang Jatuh. Dia bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam setengah hari yang singkat, dia telah mencapai pegunungan Paviliun Bintang Jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke dunia di mana Paviliun Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang sangat damai. Meskipun ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti alam Gu, itu masih bisa dianggap mirip dengan perkotaan. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak tangisan kuat berkumpul bersama, muncul seperti guntur yang bergema di sekitar. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan sekelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang jalan seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat secara samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Sinar cahaya tiba-tiba menyala dan muncul di alam bintang yang damai. Itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh. Itu menyerbu ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Beberapa tangisan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang saat sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara, saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak, "Masih!" Ruang di langit dengan cepat memadat setelah 10 tangisan orang tua yang marah terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat bahwa sinar cahaya tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu menerobos ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu muncul di belakang para tetua dengan cara seperti hantu. "Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini." Sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. "Kamu siapa?" Para tetua ini, yang telah berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Setelah adegan tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di Paviliun Bintang Jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid Paviliun Bintang Jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tertegun menatap Xiao Yan di langit. Mulut mereka tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang pahit dan tidak berdaya saat melihat mata para tetua yang tidak pasti. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala Paviliun Junior. Beberapa sosok tua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum berteriak karena kejutan yang menyenangkan. 10 tetua tamu Paviliun Jatuh dan murid Paviliun Bintang Jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Reputasi Xiao Yan cukup bagus di dalam Paviliun Bintang Jatuh, tetapi itu hanya sebentar sejak banyak orang datang ke Paviliun Bintang Jatuh. Karenanya, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala Paviliun Junior Paviliun Bintang Jatuh kita. Hehe, kepala Paviliun Junior sangat tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana seseorang seperti kepala Paviliun Junior menyukai kita?
Saya mendengar bahwa Kepala Pavilion Junior juga merupakan juara pertemuan PIL. Dia juga seorang elit Do Uzun. Saya bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Hei. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, buru-buru maju dan menyapa Xiao Yan. Meskipun dia lebih tua dari Xiao Yan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, pencapaian Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tamu tetua. Karenanya, nada suara mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani sedikit pun tidak sopan. Penatua terlalu sopan. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Pavilion Bintang Jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan begitu banyak ahli yang menjaganya, kemungkinan bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Selain itu, Pavilion Bintang Jatuh bahkan mungkin telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi saat matanya menyapu alam bintang. Sosok tua perlahan muncul. Sosok itu secara mengejutkan adalah Yao Lao. Guru. Xiao Yan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam Kepala Pavilion. Para tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang menampakkan dirinya, jadi Yao Lao adalah eksistensi misterius di mata tetua tamu ini. Tidak disangka bahwa dia secara pribadi akan datang dan menerima Kepala Pavilion Junior ini saat dia muncul. Kamu menjadi agak beradab setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tamu tetua. Setelah itu, dia menyapu Xiao Yan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Dia berkata, tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, Anda telah maju menjadi bintang 8 Do Uzun dari bintang 5 Do Uzun. Sepertinya Anda memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Beberapa keterkejutan muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi Kepala Pavilion Junior. Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat melalui Xiao Yan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Kami akan turun dulu. Aku telah menunggu lama untuk kepulanganmu. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali? Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Pergi? Kemana? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan saya telah menunggu Anda. Kami menerima berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama. Nama akrab itu menyebabkan Xiao Yan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Apa ada sesuatu yang terjadi pada aliansian?